Oke, setelah gue review Poco X3 NFC beberapa hari yang lalu, ternyata banyak banget yang tertarik buat melihat performa dari RAW dari Poco X3 NFC. Jadi kita akan utak-atik setelah opening berikut. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, Poco X3 NFC. Ini HP-nya atau reviewnya udah gue buat sekitar ya 3-4 hari yang lalu. Dan menurut gue ini Poco X3 NFC ini adalah calon the best mid-range phone tahun ini. Khususnya dari segi kamera dan performa. Dan yang paling penting sebenarnya adalah best value phone, itu yang paling penting. Dan yang gue cukup surprise juga sebenarnya adalah kualitas kameranya. Tadinya gue nggak begitu expect kualitas kameranya sebagus itu. Tadinya mungkin gue kira ya oke, secara value itu oke banget, cuman mungkin nanti akan ada di cut di performa kameranya. Ternyata enggak. Ternyata kameranya mantap banget. Nah, setelah review 3-4 hari yang lalu, gue nanya kira-kira tertarik nggak buat tahu performa dari RAW dari Poco X3 NFC. Ternyata banyak banget yang pengen tahu performa RAW dari Poco NFC. Jadi di video kali ini gue akan sedikit bahas gimana sih performa RAW dari Poco X3 NFC ini. Dan kita akan langsung edit hasil dari RAW dari Poco X3 NFC ini. Oke, sekarang seperti biasa mari kita ke iPad gue. Let's go. Oke, sekarang kita mulain dulu ini aja deh, JPEG versus RAW. Mungkin kalau misalkan kalian belum tahu apa itu JPEG, apa itu RAW secara detail, gue pernah bikin videonya. Mungkin nanti linknya akan gue taruh di deskripsi ataupun di kanan atas ya, atau nanti di deskripsi lah. Itu di situ nanti lebih lengkap apa itu JPEG, apa itu RAW. Ini sekarang gue sebelum ngedit RAW-nya sedikit reminder aja apa sih JPEG, apa sih RAW gitu. Oh ya, perhatian, ini adalah video panjang dan minim edit. Perhatian, ini video panjang minim edit. Jadi kalau misalkan kalian nggak tertarik dengan tipe-tipe video seperti ini atau nggak tertarik sama topiknya, mending silakan close aja karena ini akan panjang banget. Apalagi kalau kalian nggak punya kuota, terus berharap ini adalah video pendek. Bukan, ini video panjang. Jadi mendingan skip aja daripada kalian bawel di kolom komen. Oke, so buat yang tertarik, mari kita mulai. Oke, pertama di sini kita lihat gue ngambil beberapa foto. Jadi fotonya gue ambil satu RAW, satu JPEG. Dan nanti gue akan lihat perbandingannya seperti apa. Dan nanti terakhir akan kita coba edit kira-kira seperti apa sih hasil dari editan RAW Poco X3. Nah, tapi sekarang gue mau kasih ke kalian lihat dulu apa itu RAW, apa itu JPEG. Nah, di kiri ini adalah JPEG, sedangkan di kanan ini adalah RAW. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian lihat nih sekilas tuh kayak sama gitu ya, nggak ada beda antara JPEG dan RAW. Tapi sebenarnya ini secara data ini jauh berbeda. Sebelah kiri JPEG itu datanya dikit banget dan file size-nya pun kecil banget. Sementara di kanan itu RAW, filenya gede dan data di dalamnya itu banyak banget. Data di sini data apa sih? Data data lighting sebenarnya. Ya highlight, ya shadow, ya color, ya kontras dan segala macam itu semua ada di file RAW gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita akan lihat mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa harus shoot RAW dan kenapa harus shoot JPEG gitu. Kondisi apa yang membuat kalian harus shoot RAW? Nah, sebenarnya yang pertama itu adalah ya JPEG. JPEG itu adalah sebenarnya hasilnya udah cakep tapi tidak bisa diapa-apain lagi. Itu namanya hasil jadi, ya udah nggak bisa diapa-apain. Kalian udah bisa terima, kalian langsung menyajikan
apa namanya, hasil tersebut gitu, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Sementara RAW itu secara tampilan nggak terlalu bagus, pucat, terus kadang-kadang kontrasnya kurang atau saturasinya kurang, tapi datanya banyak banget. Kalian bisa edit macam-macam nanti pada saat kalian mau edit itu. Nah, perbedaannya di mana? Kalau misalkan kita lihat JPEG nih, JPEG di sini ada highlight nih di sini. Ini kalau kalian misalkan mau tone down highlightnya, itu udah nggak bisa. Nanti kita akan lihat pada saat edit ya. Ini nih highlight kan nih, highlight. Nah, mungkin pada saat kalian ngambil gambar ini memang lagi terik banget dan memang panas banget sehingga foto yang dihasilkan tuh kayak gini gitu. Nah, ini highlight. Pada saat nanti kalian mau recover di editing, itu udah nggak bisa lagi. Sementara nanti nih di bagian kanan ini adalah RAW. Nanti kita akan lihat gimana magicnya dari RAW. Itu cuma satu highlight. Begitu juga dengan shadow. Pada saat kalian ngambil dalam kondisi gelap, JPEG, pada saat kalian mau naikin, itu udah nggak bisa lagi. Tapi pada saat kalian motret dengan RAW, itu akan bisa di recover lagi di software gitu. Karena kenapa? Karena datanya masih ada gitu. Data highlight, data shadow, data midtone itu semua masih ada di RAW dan bisa dibalikin lagi, di retain lagi untuk bikin hasil yang lebih kalian inginkan gitu. Jadi itu sebenarnya perbedaan antara JPEG dan RAW. Nah, kapan harus shoot JPEG, kapan harus RAW? JPEG pada saat kalian pengen cepat aja gitu. Jadi pengen cepat, pengen langsung disajikan, ya shoot JPEG. Terus yang kedua, shoot JPEG kalau situasinya itu flat-flat aja. Dari segi lighting nggak ada yang terlalu oke lah gitu, nggak kompleks, nggak ada highlight yang berlebihan, nggak ada shadow, kontrasnya juga dikit. Ya flat lighting aja itu boleh kalian shoot JPEG gitu. Yang ketiga, pada saat kalian nggak mau edit lagi, udah pengen langsung disajikan, itu shoot JPEG. Tapi kalau RAW itu memang kalian shoot dengan pemikiran bahwa wah ini nanti akan gue edit lagi di Lightroom atau dimanapun lah gitu. Dan yang kedua, shoot RAW pada saat situasi lightingnya kompleks. Jadi kalian lihat highlightnya kayaknya nggak bakal capture sama JPEG nih, gue mesti shoot RAW, nanti akan gue balikin lagi di post gitu. Oke, sekarang kita coba edit RAW di Lightroom. Nah, ini dia nih. Ini RAW, ini JPEG. Ini RAW, ini JPEG. Nih, kalau kalian lihat ya, JPEG sebenarnya udah matang sih dari segi kulit nih. Kulitnya tuh udah oke gitu kan. Apa namanya? Rumput, walaupun hijaunya masih agak terlalu saturate menurut gue, agak lebay, tapi ya hasil jadinya kayak gini gitu. Ini adalah hasil yang diproses oleh kamera kalian. Apakah kalian bisa masih ngedit JPEG ini? Bisa, tapi tidak ruangnya tidak sebesar pada saat kalian punya file RAW gitu. Karena kenapa? Yang tadi JPEG itu filenya kecil dan datanya sedikit gitu. Kalau mau diedit misalkan nih, exposure-nya mau diturunin bisa gitu, tapi hasilnya ya kurang bagus karena memang datanya juga dikit gitu. Kalau misalkan nih, gue mau nurunin highlight di langit ini nih, gue turunin highlightnya, nggak berpengaruh apa karena datanya udah hilang tuh, nggak banyak dia gitu. Begitu juga misalkan di muka nih, di muka gue mau turunin sedikit ininya, bisa, tapi dia akan mempengaruhi bagian area lighting yang lain gitu. Kalian nggak bisa tuh cuman mau nerangin highlightnya doang, itu nggak bisa karena semua udah terkompact di satu file JPEG tadi itu gitu. Beda kalau kalian shoot RAW. Nah, sekarang kita coba shoot edit RAW-nya. Nih, boleh dibilang RAW itu kayak jelek gitu ya, kayak pucet dan segala macam, tapi this is the magic happen. Pada saat kalian turunin highlightnya, dan kalian turunin ininya, tuh. Beda pada saat tadi JPEG. Nih, tuh. Langsung dia kelihatan jelek. Tapi pada saat highlight, tuh, kulitnya masih kelihatan oke. Karena datanya masih ada buat dimain-mainin, ruang buat kita bermain lightingnya masih ada.
misalkan gini, dari segi light. Oke, naikin dikit. Nah, highlight naikin dikit deh. Oke. Terus dari segi color. Nah, sebenarnya dari segi color nih aneh nih. Gue nggak tahu kenapa, apakah file raw-nya yang salah apa gimana. Tapi pada saat gue ngutak-atik temperaturnya, dia naik itu bukan ke arah kuning gitu, tapi malah ke arah magenta. Tuh. Ini kayak tint sebenarnya, bukan temperature. Gue nggak tahu nih apa yang salah. Apakah file raw-nya apa gimana, tapi tuh harusnya nggak gini nih, harusnya kuning. Karena kan temperatur itu kan antara cold sama hot kan, harusnya pas gue geser ke arah kanan, harusnya dia kuning, bukan kayak gini nih. Oke, kita coba ulang lagi. Oke, nah cakep. Shadownya kita naikin. Oke, terus kita ke color, kita saturasi naikin dikit. Nah, coba kita lihat bandingin rumputnya sama JPEG. Nah, tuh lebih enak sih kalau menurut gua si raw. Terus kalau misalkan kita mau utak-atik rumputnya doang gitu, rumputnya kan hijau nih, kita ambil color mix, kita pilih warna hijau, kita bisa mainin nih. Gue mau rumputnya agak kuning dikit, bisa tuh. Saturasinya naikin dikit. Oke. Nah, kita bandingin sebelum sesudah. Gitu. Atau misalkan kalian langit birunya masih bisa di save nggak nih? Ya masih dikit lah tuh. Oke, mantap. Sekarang kita balik lagi ke lighting. Coba. Nah, cakep kan? Ini karena semua datanya masih ada. Nah, ini nih, sebenarnya ini salah satu fitur yang baru aja diupdate dari Adobe Lightroom, yaitu color grading. Ini ngegantiin, gue lupa apa nih sebelumnya color grading, gue lupa. Ya apalah, pokoknya diganti sama color grading. Nah, color grading ini mantep banget nih. Dia buat ngasih, ya buat color grading, buat ngasih sentuhan lebih oke lah gitu. Nih, misalkan gue mau highlightnya agak sedikit warm. Nah, misalkan gitu. Lihat. Sebelum kita done dulu. Kita oke. Sebelum sesudah. Sebelum sesudah. Bandingin sama JPEG-nya. Ini hasil dari JPEG. Kita balikin ke semula deh, to open. To import. Nah, ini JPEG dalam arti hasil yang kalian dapatkan straight out of camera. Kalaupun kalian mau utak-atik juga hasilnya nggak bakalan sebagus pada saat raw. Misalkan kita pakai yang sama gitu kan, nggak bakal sebagus raw juga. Tuh, misalnya gitulah. Ini JPEG, ini raw. Ini JPEG dari segi warna dia agak tebel ya kalau yang raw. Ya karena tadi kita ngeditnya juga seperti itu. Tuh, raw. Oke, nah itu satu. Sekarang yang kedua ini nih, yang tadi gue bilang nih. Ini JPEG, ini raw. Ini JPEG, ini raw. Oke, sekarang kita lihat. Let's say kita mau tone down highlight yang ada di sini nih, yang tadi gue bilang. Yang ada di sini nih. Salah. Kita mau tone down yang ada di sini. Ini kan highlight kenceng banget nih. Aduh, kayak kurang oke nih buat di foto. Gue mau tone down gitu. Gue mau tone down di file JPEG. Berarti apa? Highlightnya turunin dong. Kita lihat highlight turunin kira-kira jadi kayak apa. Highlight turunin, nggak mau dia. Karena datanya udah hilang. Exposure-nya turunin, tetap nggak mau. Sampai habis pun nggak mau deh. Nih. Tuh, masih tetap ada. Tuh. Karena datanya udah hilang, nggak bisa di-retain lagi, nggak bisa dinaikin lagi. Itu JPEG yang tadi gue bilang datanya kecil,
datanya sedikit, filenya juga kecil. Oke, ini JPEG ya. Sekarang kita lihat RAW-nya. Lihat nih di sini nanti nih bagian sini. Oke, ini bagian sini. Lihat. Sekarang RAW, gue mau retain highlightnya. Oh, highlightnya kurang oke nih. Gue mau turunin, gue mau tone down. Lihat. Tuh. Lihat. Sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Kenapa bisa begitu? Karena datanya masih ada. Jadi pada saat kalian mau retain, mau turunin, mau naikin, itu datanya masih ada di RAW. Sedangkan di JPEG udah nggak ada, udah hilang. Tuh, jadi nggak ada yang bisa diapa-apain gitu. Sedangkan ini masih ada. Tuh. Tadinya kan gini. Nih, bagian sini. Sekarang retain. Tuh. Oke, sekarang tinggal main-mainin deh. Exposure-nya misalkan. Wah, cakep nih. Tuh. Lighting-nya udah oke. Masukin ke color. Color nih entah kenapa tadi ya problem dengan temperaturnya gue nggak tahu, mungkin nanti gue cari-cari kenapanya, tapi mungkin dari segi saturation bisa kita naikin dikit. Nah, terus color mix nggak usah, langsung color grading aja, agak sedikit warm. Nah, sebelum sesudah bandingin sama JPEG-nya. Apakah JPEG-nya bisa kita utak-atik juga? Bisa, tapi tidak versatile JPEG RAW-nya. Tuh. Yang pasti adalah highlight tidak bisa di tone down lagi karena udah hilang. Tuh. Misalkan gue mau coba edit inilah. Oke. Color misalkan. Nah, nih, bentar deh. Gue ini agak intermezzo dikit. Harusnya temperatur tuh kalau misalkan di warmin kayak gini nih. Tuh. Panas, dingin, panas, dingin. Tapi tadi di file RAW, kita lihat di file RAW. Temperatur. Tuh. Dia malah merah, malah gini. Makanya kayaknya ada yang salah. Oke, kita ulang lagi. Highlight turunin. Exposure turunin juga. Oke, kontrasnya enak. Terus color. Nah, color grading dikit. Mantap. Oke. Nah. Sip. JPEG RAW. JPEG RAW. Oke. Itu foto ke berapa tadi? Kedua. Ini kemarin nih yang gue sempat tunjukin. Ini RAW dan pas dari ngambilnya sebenarnya udah cakep banget sih. Gue ngambil udah cakep banget, udah detail banget tuh. Tuh. Mantep kan? Nih lihat nih. Gila. Top. Sekarang gue cuman mau edit sedikit aja deh. Misalkan kita nggak ngedit macam-macam gitu. Kita cuma mau pakai preset. Misalkan high contrast. Beuh. Cakep. Tuh. Lihat. Cakep. Mantep nih RAW-nya nih. Tuh. Oke kan? Nggak perlu ngedit macam-macam. Tambahin preset aja langsung. Kalau kalian nggak mau repot ibaratnya, shoot RAW langsung pakai preset, jadi. Oke, ada lagi nggak? Nah ini JPEG yang kemarin gue coba edit. Nih, apakah masih bisa? Masih bisa dan masih bagus, tapi RAW-nya lebih bagus dari ini. Oh, ini berarti kita mau bikin ala-ala apa nih? Ala-ala anime gitu ya, bisa juga. Oh. Sekarang kita coba oke, ini RAW-nya nih. Ini RAW-nya gue ambil underexpose dikit. Sekarang kita coba naikin.
shadow naikin dikit. Nah, exposure juga naikin dikit. Highlight masih bisa kita turunin nggak? Oke, birunya masih dapat. Oke, nice. Oke. Terus color kita tambah saturation dikit. Oke. Birunya gue mau coba naikin dikit. Nah, birunya gue balikin nih. Nih, jadi gini, ini kan biru nih, langit biru. Pada saat dia masih raw, nih. Tapi sebenarnya datanya masih ada. Kita akan coba balikin lagi. Tuh, kita coba balikin. Birunya misalnya mau segini gitu. Bisa juga. Tuh. Misalkan. Atau kuningnya, rumputnya kalian mau agak kuning dikit. Naikin. Tuh, misalkan gitu. Color udah oke, kita balik ke light lagi. Naikin dikit. Turunin deh. Highlight naikin. Tuh. Ini JPEG-nya. Ini RAW-nya. Gitu. JPEG RAW. Ini masih bisa, ini sebenarnya sama aja sih. Tapi kita lihat. Highlight-nya diturunin. Kita ke color. Birunya masih bisa kita save. Bisa. Ke luminance-nya agak kita turunin dikit, kita tone down. Nah, cakep. Nah, cakep. Saturasinya dikit boleh. Oke. Nah, tapi hati-hati nih. Lihat tuh. Udah mulai kelihatan ininya. Hati-hati. Jadi jangan over edit juga gitu. Over edit, lihat-lihat dulu. Kalau misalnya udah kayak agak nggak natural, kalau menurut gue sih jangan. Tapi baik lagi ya tergantung selera kalian. Intinya adalah semua datanya masih ada buat kalian utak-atik gitu. Tuh. Kita balik lagi ke light. Naikin dikit juga masih oke sih. Tadi soalnya. Nah. Oke. Gitu. Oke. Kita lihat lagi. Ini hasil raw-nya nih. Gue kasih lihat. Ini. Lagi. Ini. Ini JPEG-nya. Dalam arti kalian masih bisa ngedit JPEG. Tapi tidak sebebas kalau kalian punya file RAW. Gitu. Cakep. Tuh. Gitu. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Video utak-atik file RAW dari Poco X3 NFC. Kesimpulan, ini HP yang menurut gue bisa jadi best mid-range phone tahun ini. Ya mostly karena value. Tapi menurut gue kualitas juga ternyata lumayan oke untuk kualitas untuk segmen mid-range. Dari kameranya, terus dari hasil file RAW-nya juga ternyata oke juga gitu. Jadi kalau kalian yang masih ragu buat meminang Poco X3, ini menurut gue oke banget sih gitu. Jadi ini rekomend dari gue, khususnya soal kameranya. Gue udah buktiin sendiri di file RAW-nya, mantap banget. Cuman tadi problemnya cuman itu aja, gue nggak tahu kenapa tadi temperaturnya kayaknya ada yang salah sama filenya apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi yang harusnya temperaturnya kuning ke biru itu malah jadi merah magenta ke lupa gue apa gitu. Harusnya nggak kayak gitu sih. Tapi overall buat edit-edit Poco X3 RAW-nya ini mantep banget. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time. Bye.